Alkitab Katolik versus Alkitab Protestan. Mana yang benar? Siap-siap kaget teman-teman. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Salam sehat buat kita semua. Banyak orang Protestan berkata, Alkitab kami lebih murni, lebih asli. Katolik menambah kitab-kitab sendiri. Tapi teman-teman, benarkah demikian? Kali ini kita akan mengungkap sejarah Alkitab yang sesungguhnya. Siap-siap teman-teman, karena ini akan mengguncang banyak orang. Dan sebelum kita bahas perbedaannya, kita harus tanya, siapa yang pertama kali menyusun Alkitab ini? Apakah ada Alkitab Protestan sebelum abad ke-16? Fakta sejarah mencatat Alkitab Katolik sudah ada sejak abad ke-4, yaitu kanon Alkitab ditetapkan oleh Gereja Katolik pada Konsili Roma pada tahun 382 Masehi, Konsili Hippo dan Konsili Kartago 397 Masehi. Inilah Alkitab yang dipakai oleh umat Kristen selama lebih dari 1000 tahun. Jadi kalau ada yang bilang Alkitab Protestan lebih asli, lebih murni, nah tanya balik. Lalu Alkitab Katolik apa yang dipakai oleh orang Kristen sebelum Martin Luther? Alkitab apa yang dipakai oleh umat Kristen sebelum Reformasi Protestan di abad ke-16? Jawabannya Alkitab Katolik. Saya ulangi, Alkitab ini, Alkitab Katolik. Kitab suci Katolik yang di dalamnya berjumlah 73 kitab, bukan 66 kitab. Pertanyaannya, siapa yang membuang kitab-kitab dari Alkitab? Jawabannya Martin Luther yang membuangnya. Saya ulangi, yang menguranginya atau yang membuangnya adalah Martin Luther. Pada tahun 1517, Martin Luther memberontak melawan Gereja Katolik. Dia merasa Alkitab harus diubah sesuai dengan pemikirannya sendiri. Dia membuang 7 kitab dari Perjanjian Lama. Ada kitab Tobit, kitab Yudit 1 dan 2 Makabe, kitab Kebijaksanaan, kitab Sirak, kitab Baruk. Luther menolak kitab-kitab ini teman-teman karena mengandung ajaran yang mendukung iman Katolik. Misalnya 2 Makabe 12 bab 12 ayat 45 berbicara tentang doa untuk orang mati. Ini mendukung ajaran purgatorium. Kemudian Tobit bab 12 ayat 9 menyebutkan pahala dari perbuatan baik. Ini bertentangan dengan doktrin iman saja dari ajaran Luther. Karena tidak sesuai dengan pikirannya, Luther membuangnya. Jadi sekali lagi, siapa yang mengubah Alkitab? Katolik atau Protestan? Fakta, Protestan lah yang membuang kitab suci dari Alkitab atau yang menguranginya. Lalu teman-teman, bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru? Martin Luther bahkan teman-teman ingin membuang kitab-kitab Perjanjian Baru. Dia ingin membuang kitab Yakobus, kitab Ibrani, kitab Wahyu, dan kitab Yudas. Karena tidak cocok dengan doktrin sola fide, yaitu iman saja. Dia menyebut surat Yakobus itu sebagai surat jerami, karena menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bab 2 ayat 26. Jadi teman-teman, untungnya Luther tidak berhasil membuang kitab-kitab ini, tapi dia sempat menempatkannya di bagian belakang dari kitab ini. Jadi, siapa yang mencoba mengutak-atik Alkitab
Lagi-lagi jawabannya Martin Luther. Siapa yang lebih setia kepada ajaran yang asli? Jawabannya tentu jelas, Gereja Katolik. Mungkin ada yang penasaran, Alkitab mana yang dipakai oleh Yesus dan para rasul? Mungkin banyak yang belum tahu teman-teman. Pada zaman Yesus ada dua versi Alkitab Ibrani, yaitu teks Ibrani Masoretik, yaitu versi pendek digunakan oleh orang Yahudi. Kemudian Septuaginta versi Yunani lebih panjang dipakai oleh Yesus dan para rasul. Itu teman-teman. Jadi Septuaginta mengandung kitab-kitab yang sekarang ada di dalam Alkitab Katolik seperti ini. Yesus dan para rasul sering mengutip kitab Septuaginta di dalam Perjanjian Baru. Jadi, kalau Alkitab Katolik itu salah, berarti Yesus dan para rasul juga pasti salah. Gitu kan teman-teman? Masa Yesus dan rasulnya pakai Alkitab yang keliru? Logikanya bagaimana? Jadi faktanya Alkitab Katolik itu lebih sesuai dengan Alkitab yang dipakai oleh Yesus dan juga para rasul. Lalu teman-teman, apa yang terjadi setelah Martin Luther membuang kitab suci atau mengurang kitab suci? Dampaknya sangat besar teman-teman apa yang dilakukan oleh Luther ini. Muncul banyaknya versi Alkitab Protestan dengan berbagai-bagai terjemahan yang berbeda-beda. Setiap denominasi Protestan punya versinya sendiri. Bahkan beberapa isi ayatnya. Kemudian Protestan jadi terpecah belah dengan ribuan denominasi berbeda-beda ajaran. Ketika Alkitab diubah, tentu ajaran pun berubah. Saat ajaran berubah, perpecahan pun terjadi. Jadi sungguh tragis teman-teman. Sementara Gereja Katolik tetap menjaga keutuhan Alkitab selama lebih dari 2000 tahun hingga saat ini. Jadi teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan, kesimpulannya mana Alkitab yang benar? Alkitab yang benar teman-teman, yang lebih tua dan sudah sejak ada abad keempat. Yesus dan para rasul menggunakan versi Alkitab yang lebih panjang namanya Septuaginta, yaitu kitab suci seperti yang digunakan oleh umat Katolik. Martin Luther lah yang membuang, yang mengurangi 7 kitab dan ingin menghapus beberapa kitab dari kitab Perjanjian Baru. Hanya Gereja Katolik lah yang menjaga keutuhan kitab suci sejak awal dari para rasul hingga saat ini. Jadi kalau ada yang bertanya, mana Alkitab yang asli? Yang Katolik atau Protestan? Jawaban harus dengan tegas. Yang menjaga kitab suci sejak awal adalah Gereja Katolik, bukan Protestan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, itulah video kita pada hari ini. Semoga video ini sangat bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau punya pemahaman yang lain tentang sejarah Alkitab siapa yang lebih benar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.